Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Sebuah prasasti dari era Empu Sendok ditemukan di situs Gemekan, Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Prasasti ini ditemukan berkat hasil penggalian yang dilakukan tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur (BPCB) Jatim sejak tanggal 7 Februari sampai tanggal 12 Februari 2022. Keberadaan situs arkeolog tersebut sebenarnya telah diidentifikasi oleh warga sekitar sejak tahun 1980-an. Warga sekitar melihat adanya gundukan tanah yang tidak biasa di tempat tersebut, yang tampaknya menutupi struktur bangunan batu tertentu di masa lampau. Pada 2016, Pusat Penelitian Arkeolog Nasional Puslit Arkenas melakukan survei permukaan di gundukan tanah tersebut. Mereka masih menemukan adanya singkapan struktur di tempat itu. Pada tahun 2018, BPCB Jatim melakukan ketigatan zonasi situs-situs yang ada di sekitar kawasan cagar budaya KCBN Trowulan di Mojokerto. Mereka memberikan zonasi cagar budaya pada struktur di situs Gemekan tersebut. Kemudian pada Februari 2022, ekskavasi dilakukan untuk menyingkap bentuk struktur tersebut. Dari hasil ekskavasi ini kami menemukan struktur seperti kaki candi yang tangganya ada di sisi timur. Tutur Muhammad Iwan, arkeolog dari BPCB Jatim. Ketika kami membersihkan struktur tersebut di sudut timur laut dari struktur tersebut kami mendapatkan prasasti yang terbuat dari batu andesit, ujar Iwan yang memimpin tim ekskavasi tersebut kepada National Geographic Indonesia. Berdasarkan hasil pengukuran Iwan dan timnya, batu prasasti ini memiliki lebar 88 cm, tinggi yang tersisa 91 cm, dan tebal 21 cm. Terdapat tulisan di 4 sisi satu prasasti tersebut, yakni di sisi depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Sisi bawah prasasti yang terpotong tampaknya datar, sedangkan sisi atasnya terlihat berbentuk runcing. Iwan meyakini batu prasasti yang mereka temukan ini tidak utuh, hanya bagian atasnya saja. Bagian bawah batu prasasti ini belum ditemukan. Meski demikian, ada tulisan angka yang menandakan tahun pembuatan batu prasasti tersebut. Ada 3 angka dari penanda tahun tersebut yang setidaknya 2 angka di depannya masih dapat terbaca dengan jelas. Ada yang bisa membaca dan teman kami juga sempat membaca. Ada tulisan 85X Saka, itu sekitar 92X Masehi. Itu masih masa Empu Sendok. Tapi untuk isi selengkapnya nanti para ahli akan menelitinya, ucap Iwan. Mungkin angka ketiga adalah 2 yang berarti 852 Saka atau 930 Masehi. Atau bisa jadi angka ketiganya adalah 3 yang berarti 853 Saka atau 931 Masehi. Atau bisa juga angka ketiganya adalah 9 yang berarti 859 Saka atau 937 Masehi. Angka ketiga tahun tersebut belum bisa dipastikan karena agak rusak dan bentuk yang tersisa seperti membentuk angka 2, 3, atau 9. Iwan mengatakan bahwa BPCB akan mengundang epigraf atau ahli prasasti untuk menganalisanya. Kami juga akan membuat denah temuan struktur dan prasasti tersebut, katanya. Ageng Gumelar Wicaksono, seorang pemerhati cagar budaya dan pembelajar bahasa Jawa kuno, secara otodidak mengatakan kepada National Geographic Indonesia bahwa dia masih membaca sebagian tulisan dari prasasti tersebut berdasarkan foto temuan prasasti yang dibagikan kepadanya. Sebagian tulisan di prasasti tersebut masih jelas terbaca bahkan dalam foto. Menurut penjelasan Ageng, ada Empu Sendok yang tertulis di prasasti tersebut. Bahkan menurutnya, tampaknya di prasasti itu tertulis nama lengkap Empu Sendok, yakni Sri Maharaja Rake Hino Empu Sendok Sri Isna Wikrama Dharma Tunggah Dewa. Empu Sendok sendiri adalah raja terakhir dari dinasti Sanjaya yang memerintah kerajaan Mataram dari Jawa Tengah di abad ke-10 Masehi. Empu Sendok diyakini memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Kemungkinan sebagai akibat dari letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya. Selain membaca nama Empu Sendok, Ageng juga melihat tulisan di salah satu prasasti itu berisi kutukan. Narasi yang tertulis di salah satu sisi prasasti tersebut menurut Ageng adalah
Artinya kurang lebih adalah berikut. Potong muncungnya, belah kepalanya, robek perutnya, sisakan jeroannya, makan dagingnya, minum darahnya, lalu lengkapi dengan sisakan. Jika menuju hutan dimakan, macan dipatuk ular pula. Oleh Dewa Manyu, jika pergi ke Tegal lapangan terbuka, disambar petir, dirobek-robek oleh raksasa, dimakan oleh Wil si Pramunguan. Indahkan wahai kalian yang kusika garga metri kurusya, Patan Jala pelindung arah utara, pelindung selatan barat timur, buang ke angkasa dirobek oleh yang semuanya, jatuhkan ke mahasamudra lautan, luas tenggelamkan di dabuh bendungan, bawalah sang hyang dalam air, tarik di bawah ikut oleh tuwiran, dicaplok oleh buaya, matilah orang tersebut. Dengan cara dianiaya, bur tersebur di tanah sawah. Titi Surti Nastiti, epigraf sekaligus arkeolog Puslit Arkenas, membenarkan bahwa prasasti tersebut berasal dari Empu Sendok berdasarkan tulisan yang terukir di sana. Saya baca ada angka 85 dan nama Sindok, jadi jelas dari masa Sindok, ujarnya saat National Geographic Indonesia menunjukkan foto penemuan prasasti tersebut. Mungkin 853 saka, tapi harus dapat foto yang jelas baru bisa yakin, tambah Titi. Titi juga membenarkan bahwa tulisan di salah satu sisi prasasti tersebut berisikan kutukan. Bagian ini salah satu sisi sampingnya yang isinya tentang kutukan. Intinya, kutukan itu ditujukan kepada orang-orang yang berani merusak prasasti. Meski demikian, Titi menjelaskan isi utama dari prasasti tersebut yang bertulis di sisi depannya tampaknya bukanlah kutukan. Isi prasasti bukan kutukan, biasanya mengenai tanah yang dijadikan tanah perdikan untuk bangunan suci atau keperluan lainnya. Kutukan hanya bagian dari prasasti supaya tidak ada orang yang berani merusak prasasti tersebut. Iwan mengatakan pihak BPCB belum bisa mengkonfirmasi isi prasasti itu. Apakah berisi kutukan atau ada hal lain juga, nanti para ahli yang akan membaca katanya. Meski demikian, ia mengatakan prasasti ini jelas merupakan penemuan yang penting. Ini kan dan primer soal sejarah di masa lalu. Ini data yang luar biasa, sangat penting sekali bagi dunia sejarah. Prasasti ini menambah daftar historis arkeologi, melengkapi data-data sebelumnya. Menurut Iwan, prasasti ini juga penting karena berasal dari masa Mataram atau masa sebelum Majapahit yang baru didirikan di akhir abad 13 Masehi, tapi ditemukan di wilayah ibu kota Majapahit di Jawa Timur. Selain itu, prasasti ini tampak juga bisa menjadi bukti fisik bahwa Empu Sendok benar-benar telah memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Semoga di channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.